teman-teman, tema yang pertama yaitu pengendalian dan evaluasi kinerja. Di sini kita akan membahas terkait sistem pengendalian manajerial yang sesuai dengan prinsip syariah, serta teknik evaluasi kinerja dan indikator-indikator utamanya. Nah, di sini ada yang tahu nggak teman-teman, apa itu pengendalian manajerial berbasis syariah? Nah, suatu sistem manajerial ini menggabungkan prinsip-prinsip manajemen konvensional dengan nilai-nilai etika Islami dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Nah, untuk tujuannya, apa sih tujuannya? Nah, tujuannya itu untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, sekaligus memastikan bahwa semua aktivitas bisnis dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengendalian dan evaluasi kinerja dalam sistem ini memiliki beberapa karakteristik khusus. Yang pertama adalah berbasis tujuan syariah. Semua target dan ukuran kinerja harus selaras dengan tujuan syariah. Yang kedua adalah akuntabilitas. Setiap individu dan unit organisasi bertanggung jawab atas kinerja mereka dan harus memberikan laporan yang transparan. Yang ketiga adalah partisipasi. Seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pemegang saham, dan masyarakat, harus dilibatkan dalam proses pengendalian dan evaluasi. Yang keempat adalah keadilan. Sistem harus memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil dan tidak ada pihak yang dirugikan. Yang kelima adalah etika. Semua tindakan harus didasarkan pada etika bisnis Islam seperti kejujuran, amanah, dan menghindari riba. Komponen utama pengendalian dan evaluasi kinerja. 1. Penetapan standar kinerja. Menetapkan standar kinerja yang jelas dan terukur, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang sesuai dengan tujuan syariah. Kedua, pengukuran kinerja. Melakukan pengukuran kinerja secara berkala untuk membandingkan hasil yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan. 3. Perbandingan dan analisis. Membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan dan menganalisis penyebab penyimpangan. 4. Tindakan korektif. Melakukan tindakan korektif jika terdapat penyimpangan yang signifikan dan standar yang telah ditetapkan. 5. Evaluasi sistem. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengendalian kinerja untuk memastikan efektivitas dan efisiensi. Manfaat pengendalian dan evaluasi kinerja. Yang pertama, membantu organisasi membantu tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua, dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tindakan yang kurang etis. Ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Yang keempat adalah memperkuat budaya organisasi. Yang kelima, membangun budaya organisasi yang berbasis nilai-nilai syariah. Nah, sekarang kita masuk ke contoh penerapannya nih teman-teman. Di sini kita akan membahas dua contoh nih. Ya, contoh yang pertama yaitu di bidang perbankan syariah. Di sini dapat diterapkan untuk menetapkan standar kinerja yang terkait dengan pembiayaan yang sesuai syariah. Contohnya, menghindari riba dan sebagainya. Kemudian contoh yang kedua yaitu di bidang industri makanan halal. Nah, di sini kita wajib memenuhi sertifikasi halal, itu syaratnya apa aja, itu harus terpenuhi ya teman-teman. Dengan cara memastikan aspek kesehatannya juga tentunya, agar tidak merugikan konsumen. Selanjutnya, materi kedua adalah kepemimpinan dan motivasi dalam bisnis syariah. Teori kepemimpinan dan motivasi yang relevan dalam konteks organisasi bisnis Islam. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan upaya untuk mempengaruhi kegiatan pengikut melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut John F. dan Robert, kepemimpinan sebagai seni untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain dengan metode tertentu agar mereka berusaha untuk taat, loyal, dan membantu dalam satu cara untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa unsur yang mendasari dari sifat-sifat dasar yang ada dalam merumuskan definisi kepemimpinan menurut Tatang M. Amirin 1984, yaitu unsur-unsur yang mendasari kepemimpinan. 1. Kemampuan memengaruhi orang lain.
2. Kemampuan mengarahkan atau memotivasi tingkah laku orang lain. 3. Kemampuan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sifat dasar kepemimpinan. 1. Kecakapan memahami individual. 2. Kemampuan untuk menggugah semangat dan memberi inspirasi. 2. Kemampuan untuk menggugah semangat dan memberi inspirasi. 3. Kemampuan untuk melakukan tindakan dalam suatu cara yang dapat mengembangkan suasana. Materi selanjutnya adalah teori-teori kepemimpinan yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu teori pengaruh kekuasaan. 1. Teori kekuasaan yang bersumber kedudukan. Di sini disebutkan ada 5. Yang pertama adalah kekuasaan formal atau legal yang berasal dari posisi resmi atau jabatan yang dipegang. Contohnya seperti presiden, komandan militer, dan kepala dinas. Yang kedua adalah kendali atas sumber daya dan ganjaran. Seperti pemimpin memiliki kendali atas sumber daya penghargaan. Contohnya adalah majikan yang sedang menggaji karyawannya. Yang ketiga adalah kendali atas hukuman, yaitu kekuasaan yang didasarkan pada pemberian hukuman dan dapat menciptakan rasa takut. Contohnya seperti preman yang memaksa pedagang agar tunduk dan takut terhadap ancaman yang diberikan kepada pedagang tersebut. Yang keempat adalah kendali atas informasi, yaitu seseorang yang memiliki akses atau dapat menguasai informasi dengan baik, ia dapat memimpin. Contohnya seperti seorang yang paham arah dalam rombongan, ia akan memimpin rombongan tersebut. Yang kelima adalah kendali ekologi atau lingkungan, yaitu dapat disebut rekayasa situasi yang dimana pemimpin memiliki kendali atas penempatan jabatan. Contohnya seperti manajer yang dapat menentukan posisi anggotanya dalam sebuah organisasi. Nah, teori yang kedua yaitu teori kepemimpinan yang bersumber dari kepribadian seseorang. Di sini kita ada 3 poin, teman-teman. Poin yang pertama itu bersumber dari keahlian atau keterampilan seseorang. Nah, di sini contohnya nih, dari persepsi Islam, seorang imam itu dipilih berdasarkan kemampuannya membaca Al-Quran, baik secara hafalannya maupun tajwidnya, seperti itu. Kemudian poin yang kedua, yaitu bersumber dari persahabatan dan kesetiaan. Contohnya nih, dalam sebuah organisasi, apabila seseorang itu menunjukkan sikap yang setia atau biasanya kita menyebutnya itu dia itu mempunyai solidaritas tinggi ya teman-teman. Itu secara tidak langsung dia dianggap sebagai seorang pemimpin begitu. Kemudian poin yang terakhir yaitu karisma atau karismatik. Nah, itu contohnya dalam sebuah organisasi apabila seseorang itu mempunyai jiwa yang karismatik ya atau karismanya menarik. Contohnya itu sifat kewibawaan ya teman-teman. Kewibawaan seseorang itu ternyata cenderung mampu mempengaruhi anggota-anggota organisasi yang lain untuk melaksanakan hal-hal atau tugas-tugasnya sesuai tupoksinya masing-masing dengan lebih baik dan lebih efektif dan efisien. Nah, itu juga secara tidak langsung seseorang tersebut itu diorientasikan sebagai seorang pemimpin karena mampu melakukan atau mampu menarik yang lain begitu ya. Yang ketiga adalah kekuasaan bersumber pada politik. Yang pertama, kendali atas proses pembuatan keputusan. Dalam organisasi, ketua menentukan apakah suatu keputusan akan dibuat dan dilaksanakan ataupun tidak. Yang kedua, koalisi. Kepemimpinan atas dasar sumber kekuasaan politik ditentukan juga atas hak atau kewenangan untuk membuat kerjasama dengan kelompok lain. Yang ketiga, partisipasi. Pemimpin mengatur partisipasi anggotanya. Siapa yang boleh berpartisipasi, dalam bentuk apa tiap anggota berpartisipasi, dan sebagainya. Yang keempat, institusionalisasi. Misalnya saja, pemimpin agama menikahkan pasangan suami istri, menentukan terbentuknya keluarga baru, atau notaris atau hakim menentukan berdirinya suatu yayasan. B. Teori bakat. Teori bakat juga dikenal sebagai teori sifat, teori karismatik, atau teori transformasi.
menyatakan bahwa kepemimpinan didasarkan pada sifat-sifat atau bakat yang melekat pada individu yang dapat diwujudkan dalam perilaku kepemimpinan. Bakat ini sering disebut sebagai karisma atau wibawa. Teori ini juga disebut teori genetik karena beranggapan bahwa pemimpin dilahirkan dengan bakat tertentu, bukan dibentuk oleh lingkungan. Sifat kepemimpinan dianggap diwariskan sejak lahir. Kepemimpinan diidentifikasikan berdasarkan sifat atau ciri tertentu seperti fisik, sosialisasi, dan inteligensi yang penting untuk kepemimpinan yang efektif. Pembahasan selanjutnya tentang teori kepemimpinan adalah teori perilaku, yaitu berpusat pada perilaku pemimpin dalam perhatiannya pada struktur dan organisasi kelompok. Oleh karena itu, teori perilaku ini lebih efisien untuk pemimpin dalam lingkungan organisasi atau perusahaan. Pembahasan terakhir yaitu tentang teori Gridman, yang berpendapat bahwa pemimpin besar terlahir dengan ciri-ciri yang membedakan mereka dengan kebanyakan orang, yaitu memiliki sifat berkarisma, inteligensi, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk memanfaatkan kekuasaan dalam membuat keputusan besar yang berdampak pada sejarah. Nah, sekarang kita masuk ke teori-teori motivasi ya teman-teman. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi individu untuk memegang prinsip-prinsip bisnis syariah? Nah, di sini ada 4 hal ya teman-teman yang kita garis bawahi, yaitu yang pertama, mengandung nilai-nilai syariah. Contohnya, sikap keadilan, kejujuran, dan juga tanggung jawab sosial. Nah, itu mampu memotivasi seseorang untuk bagaimana kalau dia itu berbisnis, namun juga menerapkan kejujuran, tanggung jawab, dan juga adil, begitu. Kemudian yang kedua, kepuasan spiritual. Nah, di sini seseorang itu bagaimana memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, namun juga sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, alias tidak menyimpang, seperti itu. Kemudian yang ketiga, keseimbangan antara material dan spiritual. Nah, di sini secara gamblangnya tuh begini. Seseorang itu apabila berbisnis, dia itu selain mendapatkan profit secara materi atau uang ya, keuntungan. Nah, dia itu bagaimana caranya juga mampu mempunyai sikap yang spiritual. Dalam arti dia mendapatkan uang itu juga harus dia mendapatkan input jiwanya atau rohaninya itu juga semakin meningkat gitu keimanannya. Jadi tidak hanya mengejar secara materi saja begitu. Kemudian yang terakhir yaitu hubungan sosial. Nah, di sini bagaimana caranya sebuah organisasi itu menciptakan lingkungan yang harmonis antar anggota dalam sebuah organisasi tersebut dengan cara saling mendukung, saling mensupport, saling membantu, saling memberitahu apa yang menjadi problematika dalam sebuah organisasi tersebut, mencari solusinya bersama. Nah, itu akan menciptakan sebuah keharmonisan dalam suatu organisasi, di mana tujuan sebuah organisasi itu sendiri itu akan lebih mudah tercapai dan tentunya sesuai dengan ajaran-ajaran agama kita, agama Islam, begitu. Beberapa teori motivasi yang relevan dengan konteks bisnis syariah. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini dikembangkan oleh Abraham Maslow yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia terbagi ke dalam 5 tingkatan, yaitu A. Kebutuhan fisiologis, B. Kebutuhan keamanan, C. Kebutuhan sosial, D. Kebutuhan penghargaan, D. Kebutuhan aktualisasi diri. 5 tingkatan kebutuhan ini sangat penting dalam organisasi bisnis syariah agar karyawan merasa dihargai dan termotivasi. Salah satunya dengan cara membiarkan seluruh karyawan mendapatkan kesempatan dalam mengembangkan diri yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, teori duo faktor Herzberg. Friedrich Herzberg membagi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja menjadi 2, yaitu faktor motivator dan faktor higien. Relevansi dalam bisnis syariah.
Organisasi harus memberikan penghargaan atau motivator kepada karyawan dan memastikan lingkungan kerja baik dan bersih serta adil atau hijau. 3. Teori harapan Jerome. Teori ini menyatakan bahwa motivasi individu dapat dipengaruhi oleh 3 elemen, yaitu ekspektasi, keyakinan bahwa usaha akan menghasilkan kinerja, instrumentalitas, keyakinan bahwa kinerja akan menghasilkan imbalan, dan valensi, nilai dari imbalan. Relevansi dalam bisnis syariah. Jika seorang karyawan merasa pekerjaannya dihargai terutama oleh atasan, maka dia akan termotivasi untuk bekerja lebih keras. 4. Teori keadilan Adams. Teori ini berfokus pada persepsi karyawan yang membandingkan kontribusi dan imbalan antara dirinya sendiri dan karyawan lain. Relevansi dalam bisnis syariah. Dalam bisnis syariah sangat penting sekali memperhatikan imbalan yang diberikan kepada karyawan dengan secara adil agar karyawan merasa dihargai. Teori motivasi sosial dan spiritual. Teori ini menekankan pada pentingnya motivasi yang mengarah pada materi, tetapi juga pada tujuan sosial dan spiritual. Relevansi dalam bisnis Islam. Dalam bisnis Islam, karyawan sering termotivasi dengan kegiatan sosial seperti beramal dan melakukan kegiatan yang bermanfaat, serta berdampak positif. Hal tersebut juga termasuk dalam prinsip syariah yang mendorong untuk melakukan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Pembahasan terakhir yaitu bab ketiga, tentang pembahasan keputusan material, proses pengambilan keputusan, dan teknik yang sesuai dengan prinsip syariah. Berikut adalah proses pengambilan keputusan. Yang pertama, mengidentifikasi suatu masalah. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria keputusan. Yang ketiga, mengalokasikan bobot pada kriteria. Yang keempat, mengembangkan alternatif pemecahan masalah. Yang kelima, menganalisis alternatif berdasarkan data yang ada. Yang keenam, memilih sebuah alternatif. Yang ketujuh, menerapkan alternatif. Dan yang kedelapan, mengevaluasi aktivitas keputusan. Risiko dan dampak dalam pengambilan keputusan. 1. Risiko ketidakpastian. Informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menyebabkan keputusan yang salah. 2. Peluang yang hilang. Memiliki satu alternatif berarti melewatkan alternatif lain yang mungkin lebih menguntungkan. 3. Konsekuensi yang tidak diinginkan. Timbul dampak negatif yang tidak terduga, seperti kerugian finansial, kerusakan reputasi, atau konflik internal. 4. Risiko penyesalan. Merasa menyesal karena telah memilih alternatif yang salah. Resiko dan dampak pengambilan keputusan. Yang pertama, resiko ketidakpastian. Informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menyebabkan keputusan yang salah. Yang kedua, peluang yang hilang. Memilih satu alternatif berarti melewatkan alternatif yang lain yang mungkin lebih menguntungkan. Yang ketiga, konsekuensi tidak diinginkan. Timbul dampak negatif yang tidak terduga, seperti kerugian finansial, kerusakan reputasi, atau konflik internal. Yang keempat, risiko penyesalan. Merasa menyesal karena telah memilih alternatif yang salah.